Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, Maaf. Mal. yaitu ada Iqmal Gafra, terus Lalu selanjutnya ada ada Nabil saya, Akmal, Nabil Ahmad Hidayatullah. ya Lalu saya selanjutnya Sapuan ada Mas Kainuan. Salva Andika, dan selanjutnya ada Mas Erdian Rangga. Di sini saya akan menjelaskan dulu pendahuluan, di mana pendahuluan ini yang berisi apa itu aljabar boolean. Jadi aljabar boolean sendiri adalah sistem matematika untuk operasi logika dengan nilai dua, dengan dua nilai, nol yang berarti false dan satu yang berarti true. Operasi dasarnya and, or, dan not. Ini tuh digunakan dalam pemrograman, desain sirkuit digital, dan juga penyederhanaan logika. Dan selanjutnya di sini ada hukum-hukum boolean. Teman-teman semua bisa melihatnya di sini. Hukum-hukum boolean tuh seperti ini, hukum distributif, komutatif. Nah, di sini banyak ya. Dan selanjutnya di sini ada fungsi boolean. Jadi contoh fungsi boolean itu ada lima. Eh, Misalkan di sini f dalam kurung x f dalam kurung x y itu bisa diinikan menjadi x y plus x y not plus y not. Nah, bisa lihat, bisa teman-teman lihat semua. Nah, setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk ke dalam bentuk komplemennya disebut literal. Contohnya fungsi h x y z sama dengan x y z not, terdiri dari tiga buah literal yaitu X, Y, dan Z. Nah, nah, di sini lalu ada bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu penjumlahan dari hasil kali sum of product atau SOP. SOP itu adalah bentuk aljabar boolean yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean dari gerbang logika. Nah, perkalian dari hasil jumlah produk of sum atau pos ini eh, apa ya, temannya SOP adalah bentuk penyederhanaan ekspresi boolean dari gerbang logika pos. Pos juga disebut sebagai bentuk normal konjungtif atau pos standar. Nah, di sini ada contohnya fungsi dalam SOP itu seperti apa, dan di sini ada fungsi. Nah, selanjutnya ada minterm dan maxterm yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Nabil. Pada Mas Nabil, persilahkan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang minterm dan maxterm. Nah, minterm dan maxterm ini dari tabel kebenaran untuk dua peubah, contohnya seperti di bawah ini. Lalu yang untuk tiga keubah juga, contohnya tidak jauh seperti ini. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, ini untuk mencari SOP dan POS itu, yang pertama bisa kita cari dengan buat tabel kebenaran. Lalu yang kedua, untuk SOP itu kita ambil minterm dari setiap nilai fungsi yang benar satu. Lalu untuk pos itu kita ambil max termnya dari setiap nilai fungsi yang benar all. Jadi yang selanjutnya, lanjut dan. Nah, yang ketiga ini ada konversi antar bentuk kanonik. Mengubah SOP ke POS. Misal diberikan SOP FXYZ 1456 dan komplemennya F not XYZ 0237. Lalu kita menggunakan hukum De Morgan untuk mendapatkan hasil F XYZ. Hasilnya yaitu MJ. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ada rangkaian logika. Rangkaian logika boolean itu memproses sinyal digital menggunakan operasi logika AND or not untuk mengendalikan, menyederhanakan, dan mengoptimalkan sistem elektronik seperti komputer, kontrol otomatis, dan sirkuit digital. Selanjutnya bisa dibacakan oleh saudara saya, Iqmal.
Baik, yang selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika merupakan komponen dasar dalam rangkaian digital yang berfungsi memproses sinyal satu atau true dan nol atau false berdasarkan aturan aljabar boolean. Gerbang ini digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, NaN, NOR, XOR, dan XNOR dalam sistem elektronik dan komputer. Gerbang logika ada dua gerbang, yaitu yang pertama itu ada gerbang logika dasar, terdiri dari tiga gerbang, yaitu AND, OR, dan NOT. Kemudian ada gerbang logika turunan, yaitu NaN, NOR, XOR, dan XNOR. Keempat, gerbang logika. Gerbang logika turunan merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar, misalnya gerbang NOR disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Kemudian dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekuivalen dengan gerbang NOR dan NaN, seperti di atas. Ya, selanjutnya yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Untuk menyederhanakan fungsi boolean ada tiga cara, yaitu yang pertama menggunakan aljabar dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua yaitu menggunakan peta Carnot atau Keymap. Yang ketiga yaitu metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Tapi eh, di sini yang akan kita bahas yaitu menggunakan metode peta Carnot atau Keymap yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu peta kernel atau Keymap ya. Jadi Keymap ini merupakan suatu metode untuk menyederhanakan suatu fungsi boolean ya. Jadi fungsi boolean ini kan sebenarnya ada panjang gitu. Jadi kita bisa singkat menjadi tabel seperti ini ya contohnya ya. F, X, Y, Z itu ya. Nah, cara mengisinya pun seperti kotak apabila ingin diisi satu, nah itu dinyatakan minterm ya. Nah, untuk mengisinya pun seperti X komplement Y, X komplement Y, Z komplement. Itu ada di titik ke pojok kanan atas ya itu ya. Cara membacanya kan X komplement itu kan dianggap nol, lalu Y itu dianggap satu gitu. Dan Z komplement itu nol gitu ya. Dan begitu seterusnya ya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, peta Karno ini ada tiga ya. Jadi yang pertama itu ada dua peubah atau dua input ya, yaitu X dan Y. Untuk pengisiannya pun seperti ini ya. X komplement, Y komplement itu ada di X0 dan Y0 dan seterusnya gitu ya. Lalu selanjutnya, nah untuk tiga input ini sama seperti dua input sebelumnya, namun yang membedakan ini yang X itu biasanya diisi oleh satu input saja, ya, yaitu dua kolom saja, dan untuk YZ itu biasanya empat baris. Lalu selanjutnya, lalu ini yang terakhir yaitu dengan empat peubah atau empat input ya. Jadi ada X, Y, W, X, Y, Z. Nah, untuk pengisiannya seperti berikut ya. Nah, ini untuk pengisiannya tersebut itu adalah, belum, Bud. 00, 01, 11, 10 ya.
Jangan terbalik antara 11 dan 10 karena ini mengubah satu variabel saja. Seperti 00 ini mengubah satu variabel yaitu di Z ya. Jadi 01. Lalu selanjutnya itu YZ mengubah satu di Y-nya. Oke, selanjutnya yaitu teknik minimasi yang dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada teknik minimasi. Oke, di teknik minimasi ini, eh, teknik ini berisi dalam aljabar boolean. Teknik minimasi ini digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dengan tujuan mengurangi jumlah variabel atau istilah dalam fungsi boolean. Di sini ada pasangan atau pairing. Ini fungsinya untuk menunjukkan bagaimana dua minter dapat digabungkan dengan menggunakan identitas untuk menghilangkan variabel yang berubah. Ya, di sini juga ada quad atau kelompok 4 menunjukkan bagaimana 4 minter dapat dikelompokkan untuk menyederhanakan lebih lanjut ekspresi boolean. Selanjutnya ada fungsi don't care. Dalam boolean algebra, don't care sering ditulis sebagai x atau d, yang berarti kondisi di mana nilai sebuah variabel tidak mempengaruhi hasil akhir dari suatu fungsi logika. Artinya nilai 1 atau 0 dari perubahan don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contohnya paraga digital, angka desimal O sampai 9, jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan 4 bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Contoh soalnya, di sini ada tabel kebenaran dan di sini ada peta Karnaugh. Jadi di sini langsung saja ya pada kesimpulannya. Jadi aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan dalam operasi logika dengan nilai 0 sebagai false dan nilai 1 sebagai true. Ini berperan penting dalam desain sirkuit digital, pemrograman, serta penyederhanaan ekspresi logika. Konsep utama mencakup hukum boolean, fungsi boolean, gerbang logika, serta bentuk kanonik atau kita biasa sebut SOP dan POS, peta Knaut, dan teknik minimasi. Penerapan aljabar boolean sangat luas dalam komputer, kontrol, otomatisasi, dan sistem elektronik lainnya. Jadi cukup itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.